Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Terima kasih waktunya. Mohon izin bertanya Pak Ustadz. Tadi sudah sampaikan masalah rukun dan syarat ibadah. Bahwa rukun ibadah ada cinta, rasa takut dan harap. Ada pendapat mungkin ulama atau dalam Al-Quran, saya tidak tahu ini Pak Ustadz. Orang yang tingkatannya imannya tinggi dalam beribadah itu tidak mengharapkan apa-apa dari Allah, ridho apa gitu. Ya, itu sering kali. Nah, di sini ada rasa harap itu juga ngarep-ngarep gitu. Contoh misalnya ada seseorang atau saya memberi santunan pada anak yatim karena berpendapat anak-anak yatim ini doanya mustajab. Harapan seperti itu apa kita diperbolehkan Pak Ustadz? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Jazakallah khairah. Jazakallah khairah pertanyaannya. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita merujuk kepada definisi dari ikhlas, apa artinya ikhlas itu? Ikhlas itu adalah beribadah kepada Allah dengan mengharap apa yang ada di sisinya. Apa yang ada di sisi Allah Subhanahu Wa Taala? Pahala. Apa yang ada di sisi Allah Subhanahu Wa Taala? Surga. Apa yang ada di sisi Allah Subhanahu Wa Taala? Terselamatkan dari api neraka. Itu adalah bagian dari makna ikhlas itu sendiri. Tidak seperti makna ikhlas beramal berarti nggak boleh mengharap balasan. Itu adalah pemahaman yang tidak sesuai yang disampaikan oleh para ulama. Para ulama mengatakan ikhlas itu adalah beribadah yang ia tujukan hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala, yang disertai dengan mengharap apa yang ada di sisinya. Dan ada yang di sisinya itu adalah apa yang Allah Subhanahu Wa Taala siapkan bagi orang-orang yang ikhlas. Dan ini seringkali jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala disalahartikan, bahwa kalau seandainya orang itu nggak ikhlas, ya itu ketika dia masih mengharap sesuatu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita bertanya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam orang yang paling ikhlas nggak? Paling ikhlas. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa di saat sujud, Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya berdoa meminta kepada Allah untuk dimasukkan ke jannah dan dijauhkan dari api neraka. Apakah permintaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan beliau enggak ikhlas? Enggak. Malah sejatinya kita dituntut untuk meminta apa yang ada di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dan itu adalah bagian dari puncak keikhlasan seorang hamba. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis sahih disebutkan dalam Sahih Muslim, ya, idza sa'altum fas'alullaha al-firdausal a'la. Kalau meminta kepada Allah sekalian minta yang paling tinggi, firdaus, tingkatan jannah yang paling tinggi. Jangan kemudian minta yang ya di emper-emperan, enggak apa-apa ya Rob. Kalau sudah minta emperan, ya kalau seandainya dapat emperan, kalau enggak dapat berarti ya neraka. Ya. Lah, permintaan kita harus benar-benar optimis bisa mencapai puncak dan tingkatan yang paling tinggi. Apakah anjuran dan perintah dari Nabi SAW menunjukkan seseorang itu enggak ikhlas? Ya, ini tidak. Karena ikhlas itu beribadah hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala dan mengharap ridho dan mengharap apa yang ada di sisinya. Maka oleh karenanya jami'ah rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya ini sebenarnya saya pengen tarik kepada makna yang ikhlas. Adapun yang kedua, terkadang muncul keinginan di saat kita beribadah itu ya agar bertambah rizkinya, agar kita mendapatkan doa mustajabah. Apakah itu adalah bagian dari bentuk keikhlasan? Iya. Asalkan satu, kita tetap memprioritaskan tujuan dan orientasi ibadah kita untuk Allah, dan yang kedua, sebab-sebab yang lain didukung oleh dalil. Kalau seandainya tidak didukung oleh dalil, maka kita tidak boleh mengharapkan sesuatu yang tidak didukung oleh dalil. Satu contoh ya, ini misalnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, man sarrahu, barang siapa yang menginginkan agar rezekinya dilapangkan dan usianya diapakan? Dipanjangkan. Disuruh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk apa? Faliyasil rahimah, maka hendaknya ia menyambung tali silaturahmi. Terus bagaimana kita menyikapi hal ini, Ustaz? Boleh enggak? Boleh. Kita niat silaturahim untuk rezeki kita dilancarkan,
karena ada dalilnya. Agar usia kita dipanjangkan karena ada dalilnya. Tapi prioritas kita itu adalah untuk mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, plus itu enggak ada masalah. Sebagaimana pula kita sholat mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala dan pahala yang ada di sisinya. Tapi kita juga mengharap yang lain, Ustaz. Apa itu? Agar dosa-dosa kita itu dihapuskan. Bukankah Nabi SAW mengatakan bahwasanya as-shalawatul khams mukaffiratul lima bainahuma? Boleh, enggak ada masalah. Sebagaimana kita mengharap dengan kita sholat agar bisa menjadi benteng terkokoh dan terkuat dari perbuatan keji dan mungkar. Innas sholata tanha, enggak ada masalah niat seperti itu. Ya, asalkan didukung oleh dalil. Tapi kalau seandainya kita itu berbuat ibadah, berbuat baik, tidak didukung dalil, tapi hanya klaim semata, maka hal itu tidak diperbolehkan. Ya, apalagi kemudian mengharap sesuatu sebab tapi tidak mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, ini juga termasuk perbuatan yang salah. Ya, satu contoh misalnya, saya pengen silaturahmi, saya nggak pengen pahala dari Allah, saya hanya ingin usia saya dipanjangkan. Ini juga termasuk salah. Taib. Tetap prioritas utama itu adalah lillahi ta'ala, dan mengharap apa yang ada di sisinya. Apa yang ada di sisinya kalau didukung oleh dalil nggak ada masalah. Kita mengharapkan yang demikian. Taib. Pertanyaannya, kalau seandainya mengharapkan doa mustajab dari anak yatim, Allahu taala a'lam bisawab. Yang saya fahami, Nabi SAW pernah bersabda, man arada ayyalina qalbuhu falyut'im miskinan falyamsah ra'sal yatim. Yang saya fahami, Nabi SAW pernah bersabda, barang siapa yang menginginkan hatinya itu lembut, maka lakukan salah satu di antara dua hal. Yang pertama, tunjukkan empatimu dengan saling berbagi, memberikan makanan kepada orang miskin. Dan yang kedua, usaplah kepala anak yatim. Ya, wallahu taala alam bisawab. Kalau seandainya kita mengharapkan demikian, nggak ada masalah. Kita mengharapkan berdonasi menjadi bapak asuh misalnya, atau orang tua asuh untuk anak yatim, mengharap ridha Allah, karena anak yatim memang salah satu di antara perintah Nabi SAW dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sisi lain, kita mengharapkan pahala yang lain, enggak ada masalah. Tapi untuk dakwah mustajabah, wallahu taala alam bisawab. Tapi kalau seandainya untuk meluluhkan hati kita sebagaimana hadis tadi yang sudah saya sampaikan, maka hal itu tidak mengapa, karena itu adalah bagian dari perintah Nabi SAW. Adapun doa mustajabah, wallahu taala alam, khusus bagi orang-orang yang terdolimi, tapi khusus untuk anak yatim, wallahu taala alam bisawab. Seperti itu. Jadi orientasi kita tetap mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala dan apa yang ada di sisinya berdasarkan dalil. Kalau enggak ada dalil, kita enggak boleh. Wallahu taala alam.